Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islam itu dan dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi ya, tema kita pagi hari ini adalah tahu nggak sih ini sinyal-sinyal untuk taubat loh. Oh ini masya Allah. Sudah 3 tadi dibahas sama guru-guru kita. Yang pertama sakit bisa menjadikan sinyal untuk bertaubat. Yang kedua adalah mimpi dirinya wafat, itu bisa juga menjadikan kita untuk sinyal untuk bertaubat. Yang ketiga adalah tiba-tiba muncul hewan-hewan aneh, bahkan hewan-hewan berbahaya yang muncul dalam rumah, itu juga salah satu signal untuk kita bertaubat. Nah tadi nih kita bahas yang lebih lanjut sebelum iklan. Kita tadi membahas tentang mungkin nggak sih taubat itu bisa datang dari saudara-saudara atau mungkin orang-orang terdekat kita. Salah satunya mungkin keluarga ya, yang nggak akur. Mungkin ada yang hijrah, tapi ada juga yang kadang-kadang nggak peka bahwa itu katanya sinyal dari Allah supaya kita tuh untuk bisa bertaubat. Tapi apa bisa dibilang ya dengan keluarga yang nggak akur ini satu sama lain ini juga adalah salah satu signal. Ustadz Syam, mau izin menjelasannya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Ustaz Irfan, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم إلى آخر الآية. Sadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang yang diterima doanya. Kemudian orang-orang yang berhijrah, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berhijrah wa ukhriju min diyarihim, mereka terusir. Jadi jangan pikir ketika habis hijrah langsung dapat tempat terbaik, langsung dapat tempat yang nyaman, langsung dapat pergaulan yang bagus, yang nyaman. Ternyata orang yang berhijrah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ukhriju min diyarihim, terusir dulu. Mereka keluar dari circle-nya yang selama ini menjadi sahabat baiknya mungkin, tapi sahabat yang disebut di sini adalah sahabat dia bermaksiat. Maka Allah akan putuskan mereka, keluarkan mereka, wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili. Tidak jarang orang yang berhijrah malah mendapatkan rintangan-rintangan pada jalannya. Wa udzu fi sabili, tersakiti dalam jalanku. Wa udzu fi wa qatalu wa qutilu, bahkan sampai terbunuhnya. Subhanallah. Setelah itu Allah kasih hadiah, la ukaffiranna anhum sayyiatihim. Allah hapuskan dosa-dosanya. Jadi kalau dikatakan sinyal bertaubat adalah berhijrah, sinyal bertaubat adalah terjadinya mungkin konflik antar keluarga, maka ketika terjadi konflik ini, kalau konfliknya terjadi dikarenakan dia memilih jalan yang benar, maka itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau konfliknya terjadi bukan karena sesuatu dia mungkin berhijrah atau mungkin sesuatu yang bukan karena keislamannya, maka ini harus muhasabah diri. Bisa jadi dia memutuskan silaturahim, yang mana ketika seseorang memutuskan silaturahim berarti dia memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ketika orang berhijrah adalah bercermin ataupun bermuhasabah. Jangan sampai jalan yang dia pilih justru jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi pertengkaran, Nabi SAW mengingatkan jangan sampai lebih daripada 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari berarti dia memutuskan silaturahim, dan ini adalah memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah menghapuskan dosa bagi orang-orang yang benar-benar berhijrah, berubah karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi gini Ustadz, istri ini kan firasatnya kan kuat ya Ustadz Maulana ya. Kalau misalnya tiba-tiba ini istri sebenarnya tahu nih kebohongan suami, tapi suaminya kayaknya nggak pernah berubah. Nah, apakah salah satu ciri-ciri orang itu harus bertobat itu karena memang ada pengaruh dari orang terdekat, salah satunya istri? Bagaimana Ustadz Maulana? Baik. Duduk ayo, saya santai aja. Saya kan cuma nanya doang, iya. Saya kira saya disuruh Enggak, ngobrol aja. Dengarkan. Kepada semuanya, wahai suami-suami dimanapun berada, istrimu itu Allah datangkan kepada kita sebagai partner. Tahu nggak partner? Pendukung diri kita, pengingat diri kita. Dan hebatnya lagi sosok wanita itu peka karena adanya kasih sayang, doanya karena betul-betul karena dari dalam itu. Makanya sosok wanita itu bisa jadi unna libasul lakum wa antum libasul lahunna, bisa menjadi pakaian. Maka ciri kebaikan orang itu dilihat dari pasangannya. Dan alhamdulillah, maka wanita itu bisa jadi hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan banyak istri. Ketahuilah itu bagian daripada kesuksesan Rasulullah, karena salah satunya adalah faktor pendukung
yakni istri Nabi. Dan istri Nabi ternyata banyak hikmah di baliknya. Karena karakter-karakter wanita itu ada pada istri-istri Rasulullah SAW. Ada yang cerdas kayak Aisyah, ada yang dermawan, ada yang ibaratnya siapa tuh pengusaha, ada pengrajin, pokoknya banyak. Jadi dari sinilah orang bisa mendapatkan kemuliaan dari sisi seorang istri. Mas Fadli, Masya Allah, begitu banyak cerewetnya. Tapi yang rem itu adalah istrinya Rani. Ini contoh. Nggak usah ketawa juga. Ngorbanin temen contohnya. Ya tapi nggak apa-apa, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana udah diingetin kalau saya cerewet. Bayangkan diri saya. Iya benar-benar. Yang rem siapa? Istrinya, saya tahu itu. Saya lihat di depan mata saya. Udah banyak banget kejadian. Ini Masya Allah buat jamaah Islam yang ada di rumah. Kita lanjutkan lagi nih. Jamaah. Banyak yang bilang usia 40 tahun ini adalah titik balik nih. Iya gitu ya Ustadz Irfan ya. Kalau seandainya dia mau jadi baik, dia akan jadi baik. Tanyain dulu kalau berapa. seandainya Tanyain dia dulu berapa belum baik. umurnya. Umur berapa sekarang Ustadz Irfan? 29 jalan 30. Mau jalan 30 nih Masya Allah. Nah terus ini apakah benar nih kalau misalnya umur 40 ini memang waktunya kita ini menjadi titik balik untuk menjadi orang yang lebih baik atau enggak sama sekali? Untuk bertaubat atau tidak sama sekali? Mau izin penjelasannya Umur silakan. 40 tahun, Iya. kalau sampai, kalau nggak sampai, ini yang bahaya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Iya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Umur 40 tahun kalau sampai. Kalau belum sampai umur 40 tahun, maka itu yang gawat. Karenanya sahabat yang dirahmati Allah, jangan nunggu umur 40 tahun baru bertaubat kembali kepada Allah. Tapi bersegeralah menuju ampunan Allah. Yang ampunan Allah luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Lebih-lebih Allah mengingatkan, siapa-siapa yang menganggap tenang ada hari esok, ingat esok belum tentu milik kita. Betul. Ketika ada yang bilang, nanti saya kan masih sehat, ingat syarat mati tidak harus sakit. Ketika ada yang mengatakan, tenang aja, saya masih muda, besok mungkin ketika tua saya akan berpulang. Ingat, syarat mati tidak harus tua, yang muda pun banyak yang berpulang ke pangkuan Allah. Maka Allah berfirman, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Ayo segera kembali kepada Allah. Betapapun buruknya kita di masa lalu, betapapun kurang baiknya kita di masa itu, dan betapapun kelamnya pada saat hidup kita di waktu itu, tapi siapa-siapa yang pulang ke pangkuan Allah, dia akan dapati pelukan Allah, kasih sayang Allah jauh lebih dalam bagi mereka. Dan tidak perlu menunggu umur 40 tahun, karena belum tentu umur kita sampai pada 40 tahun. Barakallah. Masya Allah, kita bersyukur Ustadz Maulana ya. Ya. Kita udah lewat dari itu. Allah. Usah ngomongin kalau saya 40 lebih dong. Iya, abang udah mau 50. Saya masih penting lah, setengah-setengah lewat dikit. Jadi orang tuh udah tahu kalau saya sudah tua. Iya, kelihatan dari mukanya Ustadz. Nggak usah digitu-gituin juga. Ini Masya Allah. Ya sekarang kita lanjut. Waktu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk nih dari jamaah Islam Tinda. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah capek Ustadz menghadapi suami yang taubat tapi masih ngulangin terus. Apa boleh ngancem pakai cerai atau pergi ke rumah orang tua biar sadar akan salahnya dan taubatnya bersungguh-sungguh? Nah, ini bagaimana Ustadz Maulana? Mohon Mohon izin. maaf, tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada semuanya. Pasangan suami istri, pasutri. Jangan pernah mempermainkan kata cerai. Jangan, kutalak. Jangan. Cerai. Dikit-dikit cerai. Jangan. Ini membahayakan rumah tangga dan bisa seret rezekinya. Seret. Nah, ya itu maksudnya. Kalau serak suara Ustadz. Rezekinya. Itu bahaya. Hati-hati. Iya. Karena mungkin bisa jadi, maaf saya pinjam kata-kata ini, mungkin ya. Karena saya tidak tahu. Dalam hal ini ada orang beralasan supaya suami saya sadar. Ketika dia emosi,
Orang yang, ini kita ambil perumpamaan. Orang yang sakaratul maut aja, ketika engkau menuntun, jangan memaksa. La ilaha illallah, la ilaha, la ilaha. Nanti dia ngambek. Hah? Ada baiknya membujuk itu, tidak memaksa, tidak mengancam. Ada cara untuk seorang sadar, tidak mesti harus mengancam. Sekali lagi, tidak mesti harus mengancam. Maka Islam mengajarkan kalau mungkin ada sesuatu yang tidak cocok dengan diri kita karena dia tidak taat kepada Allah, maka yang dilakukan seorang pasangan mendiamkan dulu, diam. Marah ya. Itu dulu. Kemudian maaf, bisa tempat tidur dulu untuk sementara. Jadi tapi jangan meninggalkan rumah. Bisa tempat tidur. Kenapa? Kamu sih nggak salat. Aku nggak enak. Nanti azab Allah turun, aku kena juga. Oh iya, nauzubillah, benar juga. Itu caranya. Jangan langsung mempermainkan kata cerai. Iya, benar. Ya, buat ibunya tadi jangan terburu-buru nafsu juga, Ya. karena setan ini selalu bermain dengan orang-orang yang pengen cerai, seneng banget Karena dia. prestasi setan Iya. itu bisa menceraikan rumah tangga. Nauzubillah min zalik. Makasih banyak Ustadz Maulana. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon samarkan nama saya karena saya mau ngaku tentang dosa syirik yang pernah saya pakai. Oke, sudah disamarkan ya. Jujur aja Ustadz, dulu saya mendapatkan istri hasil menggunakan pelet. Oh, iya. Dan saya pakai jimat. Wah, Ses. biar disenengin sama bos di tempat kerja. Pernah juga saya pakai ilmu kebal. Bener-bener dosa syirik yang berat kan Ustadz. Kira-kira orang seperti saya gini apa masih bisa taubatnya diterima? Terus orang yang seperti saya ini bagaimana caranya taubatnya? Kan katanya dosa syirik dan dosa yang paling berat dan gak diampuni Allah. Nah ini ya biar dijelaskan dulu sama Ustadz Irfan Rizky nih untuk masalah ini. Silakan Ustadz tausiahnya. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat yang dirahmati Allah, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, ingat selalu ayat Allah di Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Walaupun dulu pernah mohon maaf berzina, mungkin dulu pernah khamar, mungkin dulu termasuk dosa yang paling rendah, tengah sampai tertinggi pun pernah ia lakukan. Di antaranya syirik. Tadi ditanyakan oleh penanya hamba Allah, pernah pakai pelet, pernah terus kemudian ilmu ini dan ilmu itu. Baik sangka sama Allah. Allah itu maha baik dan Allah selalu menunggu kita untuk kembali kepadanya. Baginda Nabi bersabda di riwayat Imam Muslim, siapa yang dia kembali kepada Allah, datang kepada Allah satu jengkal, Allah mendatanginya satu hasta. Siapa yang datang kepada Allah satu hasta, Allah datang kepadanya satu depah. Siapa yang berjalan, Allah menyambutnya dengan berlari. Saking senangnya Allah kepada seorang hamba yang dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Islam itu indah, Trans TV yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menanti kita untuk kembali kepadanya. Amin. Jangan jauh-jauh dari Allah karena tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali Allah. Tidak ada yang paling mencintai kita sebegitu dalamnya kecuali Allah. Dan tidak ada satupun yang benar-benar paling paham tentang diri kita. Bahkan lebih paham dari diri kita sendiri. Kecuali yang paling paham itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahui bahwa sebesar apapun dosa yang dulu pernah kita lakukan, semuanya Allah ampuni. Asalkan kita taubat, taubatan nasuha. Quran surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hamba Allah yang masih punya iman dalam relung jiwanya, ayo bertobat dengan tobat nasuha. 3 syarat tobat nasuha dalam Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi mengatakan, yang pertama, meninggalkan dosa itu seketika. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi serta menyesali. Dan yang ketiga, taubat nasuha baru disebut taubat kalau pasca taubat dia rajin-rajin beramal solih. Karena sabda Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Amal baik kita akan menghapus semua dosa yang pernah kita lakukan. Barakallah. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustadz Irfan. Masya Allah. Nah ini saya lagi scroll-scroll. Kayaknya ini cocok nih buat kerjaan si James nih. Ini kasihan dia ini. Ya Allah, Mas Fadil baik banget. Cariin pekerjaan buat orang, Masya Allah. Habis saya ngelihat kayak kelihatannya tuh Ustadz gini. Dia tuh kasihan banget. Dia tuh
lama banget cari kerjaan kemana-mana ditolak, kemana-mana nggak pernah diterima. Jangan baru sangka dulu. Orang tidak dapat kerjaan bisa jadi itu sinyal juga nih. Hah? Sinyal untuk bertobat. Kok bisa? Emang begitu, Ustaz? Mau tahu? Mau lah. Bagaimana seseorang itu merasa capek, lelah, letih, cari ini. Ternyata bisa jadi itu sinyal tobat. Setelah yang ini kita akan bahas. Jangan kemana-mana ya. Bagaimana pembahasannya? Jamaah. Alhamdulillah.